Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin menunjukkan presentasi kami. Bantu like and subscribe-nya ya. Video ini dibuat dengan maksud memenuhi tugas proyek kami dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Presentasi kami berjudul Perkembangan Moral Peserta Didik. Presentasi ini akan dibawakan oleh kelompok 8, yaitu Nurul Iza Syadina, Gloria Deofriska Nainggolan, Calvin Fernando Braginta Sitorus, dan Jenny Deborah Maria Baru Tohang. Materi ini berisi, yang pertama, pengertian perkembangan moral, yang kedua, teori perkembangan moral, yang ketiga, pengembangan moral. Pengertian perkembangan moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Narwati, moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan yang wajar. Istilah moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Kesuma mengungkapkan bahwa nilai moral adalah nilai-nilai sopan santun dalam kelompok sosial. Nilai-nilai moral tersebut seperti kejujuran, ketidakmemihakan, kedisiplinan, keramahan, saling menghargai, penghormatan, dan sebagainya. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Pendidikan moral menyangkut pembinaan sikap dan tingkah laku moral yang baik atau budi pekerti yang baik. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. 2. Teori-teori perkembangan moral. Perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa. Freud mengembangkannya gagasan tentang teori psikoanalisa dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Menurut kepribadian manusia memiliki 3 struktur: ide, ego, dan superego. Ide merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri, yang merupakan gudang energi psikis individu. Ego disebut badan pelaksana, karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Ide dan ego tidak memiliki moralitas. Ketentuan benar salah diputuskan oleh superego sebagai struktur kepribadian ketiga. Superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. Superego mirip dengan apa yang selalu kita sebut dengan kata hati. Menurut teori psikoanalisa, orang tua yang paling berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Sekolah dan guru dapat membantu mengembangkan rasa cinta dalam diri anak. Guru dapat menjadi model bagi orang tua yang baik bagi anak dan meningkatkan apa yang telah ditanamkan oleh orang tua pada anak. Perkembangan moral menurut teori kognitif. Teori perkembangan kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, dilanjutkan oleh Piaget, dan disempurnakan oleh Colbert, dan selanjutnya dikembangkan oleh beberapa peneliti lainnya. Yang pertama, Jean Piaget, 1896 sampai 1980. Piaget membagi 2 tahap perkembangan moral pada manusia. Tahap pertama disebut heteronomous morality, ialah tahap pertama perkembangan moral menurut teori Piaget. Tahap ini terjadi pada usia sebelum 7 atau 8 tahun. Keadilan dan aturan-aturan dibayangkan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak boleh berubah, yang lepas dari kendali manusia. Tahap kedua adalah autonomous morality, ialah tahap di mana anak-anak memperlihatkan bahwa mereka menjadi sadar akan aturan-aturan dan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia,
dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Tahapan ini terjadi pada anak-anak usia 7-10 tahun. Yang kedua, Lawrence Kohlberg. Kohlberg menyatakan asumsi teori kognitif tentang perkembangan moral adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan moral berbasis pada struktur kognitif atau komponen pembenaran moral. Yang kedua, motivasi dasar moralitas adalah motivasi yang umum, antara lain penerimaan, kompetensi, harga diri, realisasi diri lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan mengatasi kecemasan atau rasa takut. Yang ketiga, aspek-aspek mayor perkembangan moral adalah universalitas kultur, sebab semua kultur memiliki sumber interaksi sosial dan konflik sosial yang sama yang mensyaratkan integrasi moral. Yang keempat, norma dan prinsip moral yang mendasar adalah struktur yang muncul melalui pengalaman yang diperoleh lewat interaksi sosial, lebih dari sekedar melalui internalisasi aturan sebagai struktur eksternal. Tahapan moral tidak dapat ditetapkan dengan internalisasi peraturan, tetapi dengan struktur interaksi antara diri dengan orang lain. Dan yang terakhir, lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral didefinisikan sebagai kualitas dan keluasan kognitif dan stimulasi sosial sepanjang perkembangan anak lebih dari sekedar pengalaman khusus dengan orang tua atau pengalaman disiplin yang mencakup hukuman dan ganjaran. Teori belajar sosial. Badura mengemukakan teori belajar sosial. Belajar menurut teorinya adalah pembelajaran lewat tokoh. Teori belajar sosial memandang perilaku moral diperoleh dengan cara yang sama dengan respon-respon lainnya, yaitu melalui modeling dan penguatan. Model-model yang efektif, sesuatu yang hangat dan kuat, dan pertunjukan yang konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Lewat pembelajaran modeling anak-anak usia dini terjadi internalisasi sebagai perilaku proporsional dan aturan-aturan lainnya untuk ditindakan yang baik. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar dengan proses pembelajaran modeling, yaitu 1. Perhatian atau attention. Hasil pembelajaran hanya dapat dicapai dengan baik jika ada perhatian terhadap model yang akan ditiru. Oleh sebab itu, model-model yang harus ditiru mesti dibuat semenarik mungkin. Misalnya model yang berwarna dan dramatik, atraktif, bergengsi, kompeten akan lebih menarik perhatian. 2. Ingatan atau retention. Seorang yang belajar meniru sesuatu harus mengingat apa yang telah diperhatikannya. Dia harus menyimpan informasi dari pengamatan yang dilakukannya, kemudian membawanya ke dalam imajinasi atau deskripsi sehingga dia dapat melakukan hal yang diamatinya. 3. Reproduksi. Pada tahap ini, reproduksi perilaku yang ditiru dari model. 4. Motivasi. Seseorang yang melakukan peniruan jika ia termotivasi untuk meniru perilaku tersebut. 3. Pengembangan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral: pengasuhan orang tua, pendidikan dan pembelajaran di sekolah, interaksi teman sebaya, lingkungan, masyarakat, dan nilai norma yang berlaku. Penelitian Mas Ganti tentang kompetensi moral anak usia dini menunjukkan bahwa pengembangan moral anak harus dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengenalkan atau mendiskusikan nilai-nilai moral kepada peserta melalui diskusi dilema moral. Misalnya, mendiskusikan kebersihan lingkungan, mengapa, siapa, dan bagaimana penyelesaiannya. Yang kedua, mengajak peserta didik melakukan alternatif-alternatif yang dipilih dalam melakukan nilai-nilai moral yang telah didiskusikan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya atau bersedia mengutip sampah yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengajak peserta didik mengenali atau mengungkapkan perasaan yang muncul setelah melakukan alternatif pemecahan masalah moral yang dipilih. Misalnya, setelah seminggu program pembersihan sekolah dilaksanakan, siswa dikumpulkan untuk mengatakan berbagai perasaannya setelah melakukan kesepakatan membersihkan lingkungan sekolah. Kesimpulannya, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Teori perkembangan moral ada 3, yaitu yang pertama, perkembangan anak menurut teori psikoanalisa. Yang kedua, perkembangan moral menurut teori kognitif. Yang ketiga, teori belajar sosial. Sekian presentasi dari kami.
Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.